Catat, selain Edi Mulyadi, ini Deka Gadrun lain yang nyalinya tidak segarang provokasinya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Begitu seharusnya moto hidup seorang lelaki sejati. Apapun yang dia lakukan, dia sendiri yang menerima segala resikonya dengan gagah berani. Dan anti banget dengan yang namanya lempar batu sembunyi tangan. Kira-kira pria sejati itu seperti Vito Corleone dalam film The Godfather. Namun tidak semua orang di dunia ini lelaki sejati. Banyak juga yang jadi pengecut. Mereka kalau ngomong kuar-kuar seperti orang paling hebat sedunia, melakukan ujaran kebencian secara menghujat orang atau kelompok-kelompok yang tidak disukainya. Namun ketika diperkarakan, mendadak berubah seperti kerupuk tersiram kuah Indomie. Salah satu contoh si pengecut tersebut adalah Gadrun, Edi Mulyadi. Si Edi ini awalnya hanya wartawan biasa. Medianya pun bukan media mainstream seperti kompas.com, detik.com, liputan6.com, dan lain-lain. Tapi bisa dibilang medianya itu tempat berkumpulnya orang-orang terbuang atau barisan sakit hati. Diketahui beberapa pengurus media tersebut adalah orang-orang yang selama ini dikenal sebagai haters Presiden Jokowi. Mulai dari Rocky Gerung, Natalius Pigai, Saganda Nainggolan, dan lain-lain. Nah, si Edi mulai terkenal ketika ia mendadak menjadi tokoh agama. Entah bagaimana ceritanya tiba-tiba dirinya diangkat menjadi sekjen GNPF Ulama. Merasa dirinya punya simpatisan pasukan Gadrun. Pada pemilu 2019 lalu, ia pede mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pusat DPR RI melalui perahu PKS. Tapi sungguh sayang, masyarakat Jakarta khususnya Dapil 3 tidak tertarik menjadikannya sebagai wakil mereka di Senayan. Hingga akhirnya rencana Edi yang konon katanya mau berdakwah di parlemen tersebut gatot alias gagal total. Sekarang nama Edi semakin terkenal. Tidak tanggung-tanggung, nyaris seluruh warga Kalimantan tahu bentuk mukanya. Yang ini disebabkan oleh dirinya menghina Kalimantan dengan mengatakan daerah itu tempat jin buang anak. Karena pernyataannya yang gak berakhlak itu pula membuat warga Pulau Borneo marah besar dan melaporkannya ke pihak berwajib. Terakhir, ia mendapat surat cinta berupa pemanggilan dari polisi, yang sejatinya Edi diperiksa pada Jumat 28 Januari kemarin. Pasca pemanggilan itu pula baru ketahuan kalau ternyata caleg gagal PS ini pengecut juga. Ia tidak berani memenuhi pemanggilan polisi tersebut. Edi ngeles kalau dirinya tidak hadir karena prosedur pemanggilan tidak sesuai aturan. Bilang saja takut masuk penjara. Hahaha. Teranyar, muncul surat panggilan kedua dari Bareskrim Polri. Tapi kali ini lebih istimewa karena disertai perintah untuk membawa Edi hadir dalam pemeriksaan. Artinya, ia dipanggil secara paksa Ferguson atau hendak ditangkap. Dari sini saja sudah terlihat kalau si Edi ini merasa bersalah. Sehingga kalau dia memenuhi panggilan polisi, ia merasa pasti akan langsung menyandang status sebagai tersangka. Kemudian dijebloskan ke penjara tanpa ampun. Hanya saja, dengan tidak memenuhi pemanggilan tersebut,
Bisa dibilang Edi hanya menunda-nunda untuk masuk penjara. Karena cepat atau lambat, pada akhirnya ia akan menjadi penghuni sel tahanan juga. Gak kebayang bagaimana perasaannya sekarang. Pasti makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, serta mikirnya macam-macam. Dan itu DL alias derita low. Ngapain juga menghina daerah orang yang hanya karena gak suka melihat Jokowi sukses mindahin ibu kota negara. Lantas, selain Edi, siapa lagi yang nyalinya tidak segarang provokasinya ketika berhadapan dengan polisi itu? Pertama, yang pasti Rizik. Tentu masih segar diingatan kita kala itu ia tersandung kasus cat asusila bersama Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein, yang mana cat ini pertama kali dibongkar dan disebarluaskan di situs baladacintarizik.com hingga sempat menghebohkan warga dunia maya. Karena jarang banget, bahkan ini yang pertama kali ada orang yang didaulat sebagai imam besar tapi melakukan cat seks. Alhasil, ia dilaporkan ke polisi oleh Henry Yoso dan Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Menindaklanjuti laporan itu, polisi sedang melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti. Muaranya pendiri FPI tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Bukannya dengan gagah berani menghadapi kasusnya dan menyiapkan pembelaan diri, Rizik malah kabur ke Arab Saudi. Alasannya kabur pun cukup buat geleng-geleng kepala, yakni mau menjalankan ibadah umroh. Padahal sejatinya takut menghadiri panggilan polisi. Kedua dan ketiga adalah Bahar bin Smith serta Mustafa Nahrawardaya. Kedua orang ini saking kecut nyalinya berhadapan dengan hukum, sampai-sampai menjadikan istrinya sebagai jaminan penangguhan penahanan segala. Ini kan jelas lelaki pengecut. Mereka yang berbuat salah, kok istri yang dibuat repot, dijadikan seperti BBKB motor buat minjam duit di koperasi. Sebagai penutup, untuk perempuan yang masih lajang dan janda yang lagi nyari pasangan, jangan mudah terpesona oleh kadrun yang bacotnya setinggi bintang di langit. Karena ketika berurusan dengan aparat penegak hukum, mereka tidak akan segan menjadikan dirimu sebagai tumbalnya.